Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabul Aqdiyati Wasyahadati. Bab tentang peradilan, pengadilan dan saksi-saksi. Niki al-aqdiyatu jam'ul qudha. Jam'u qadha'in. Al-aqdiyatu itu bentuk jamak dari qadha. Walahu fil lughati ma'ani adatun minha al-hukmu. Secara bahasa arti al-aqdiyah atau peradilan itu jumlahnya banyak, adatun banyak. Minha sebagian dari arti al-aqdiyah atau peradilan napa al-hukmu, hukum atau ketentuan. Hukum, ketentuan, peradilan, pengadilan. Niku ngoten. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah. Dari kata ini secara bahasa al-aqdiyah itu dari kata qadha. Ini contoh di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan. Tuhanmu yang memutuskan. Wa qadha telah menentukan. Wa qadha telah mewajibkan, mengharuskan. Karena ketentuan itu mengikat secara hukum. Allah telah memutuskan Allah ta'budu, supaya kamu sekalian tidak menyembah illa iyah, kecuali kepadanya. Ini contoh. Ini sudah ketentuannya Allah. Allah yang menentukan. Allah yang memutuskan kewajiban setiap hambanya. Keputusan itu memiliki kekuatan hukum. Ya, niki artinya al-aqdiyah itu adalah ketentuan terkait dengan pembuat keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Niku ngoten. Iki mboten hubungane karo demo lho ya. Lah ya mbuh aku ya ora ero. Iki ngoten. Niki ngaji urut yang ngene alhamdulillah. Makanya ini mungkin ditinggali bareng-bareng. Kira-kira sing rada konslet sebelah ndi ya. Jarene kabeh konslet jarene. Lah niki nek wis kabeh konslet niki sing rada mumet tak ngoten. Otomatis kalau nanti keputusan itu dilanggar,
ada konsekuensinya. Kalau dijalankan ada konsekuensinya. Ini Allah ta'budu illallah, supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kalau taat konsekuensinya surga. Itu kalau keputusan yang membuat Gusti Allah. Kalau enggak taat, ya keputusannya Allah jelas akan dihukum di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh al-qadha. Nah, di dalam fikih biasanya ini secara bahasa ya. Kalau secara fikih itu kaitannya sama pengadilan, kehakiman. Pokoknya hakim ya, yang memutus perkara itu namanya hakim. Kalau di dalam sistem tata kenegaraan secara khalifah, secara Islam, itu ada namanya qadhi. Nggih, qadhi. Nah, nggih kadi. Nek ditulis bahasa Indonesia, qadhi atau hakim. Hakimnya orang yang atau tukang putus perkara. Tukang atau orang yang memutuskan perkara. Niku nah secara apa namanya istilah qadhi seperti itu. Ini. Tapi kalau secara bahasa ya semua saja yang memutuskan perkara. Lah niki kalau dalam Quran ya qadhi, yang qadhinya qadhi ya Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya hakim ya Gusti Allah. Makanya dalam Quran alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Makanya Pak, enak Pak, nak mutus perkara niku lho jane niku timbangan nggih kelawan Quran. Karena yang maha adil Allah. Tapi menungso Pak nggih. Ngene iki. Dikekne hukum kali Gusti Allah. Mboten gelem kemelinti menungso niku. Rumangsane iso. Nggih niku akibate nggih ngoten niku. Nggih menungso. Wabil walidaini ihsana, termasuk ketentuannya Allah, keputusannya Allah adalah supaya berbakti pada kedua orang tua. Al-Isra ayat 23. Ini al-aqdiyah, pengadilan atau peradilan niki secara bahasa seperti itu. Identik dengan hakim yang memutuskan perkara. Wa fi syar'i, secara syariat, faslul khusumati bainasnaini fa'aktsaru bi hukmillahi ta'ala. Namanya al-aqdiyah niku nak secara syariat adalah memutuskan, proses pemutusan satu perkara perselisihan antara dua orang atau lebih dengan hukumnya Gusti Allah. Niki secara syariat begitu. Memutuskan sengketa antara dua orang atau lebih dengan memutuskan sengketanya dengan hukumnya Allah, dengan ketentuannya Allah, dengan syariatnya Allah, otomatis sesuai dengan syariatnya Quran dan hadis. Niki al-aqdiyah niku ngoten. Prosesnya al-aqdiyah itu prosesnya. Orangnya qadhi gitu ya. Orangnya qadhi atau hakim kalau sekarang. Lah al-aslu fil masyru'iyatihi, dalil yang mendasari keberadaan institusi proses pemutusan perkara ini adalah satu, firman Allah, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Apabila kalian menghukumi antara dua manusia yang berselisih,
maka hukumilah mereka bil adli dengan cara yang adil. Niki ngaten. Masya Allah. Ini perintahnya Gusti Allah itu banget, supaya menghukumi perselisihan manusia dengan cara yang adil. An-Nisa ayat 58. Kemudian tadi satu dengan adil, yang kedua wa anihkum bainahum bima anzalallah. Al-Maidah ayat 49. Dan berhukumlah wa anihkum, dan berhukumlah kalian dan hukumilah kalian di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Jadi kalau kita menghukumi manusia, maka menghukumi napa mawon itu harus didasarkan pada hukumnya Gusti Allah, Al-Qur'an dan hadis. Aja takok ngene ya apa? Aja takok. Nggih niki kula maca kitab fikih, nggih bahasane ngeten iki. Ngene kene apa sing dihukumi ya ora siap kok. Niku ngoten. Terus dalil hadis melih harus adanya institusi yang memutuskan perkara, pengadilan. Itu hadis an Ali radhiyallahu anhu qol ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman qadiyan. Faqultu ya Rasulullah tursiluni wa ana hadisus sin wa inda hakim tab'asani ila qaumin zawi asnani wa ana hadisus sin wala ilmali bil qada'i faqala innallaha sayahdi qalbak wa yuthabbitu lisanak. Qala fama zalat qadiyan aw ma syakaktu fi qada'in ba'da. Niki Pak. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selain dari Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, Ali karamahu wajah berkata, telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku. Nabi telah mengutus aku ke Yaman untuk dijadikan sebagai qadhi. Sayyidina Ali diutus oleh Nabi dari Madinah dikirim ke Yaman untuk menjadi qadhi atau bahasa sekarang hakim. Hakim. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, panjenengan mengutus aku padahal aku itu anak muda. Waktu itu Sayyidina Ali masih bilangan muda. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian diriwayatkan Imam Al-Hakim. Ya Rasul, ini kalimat tab'atsani ila qaumin zawi asnan. Ya Rasul, engkau mengutusku pada kaum yang mana di kaum itu komunitas mereka banyak orang-orang sepuh, orang-orang tua. Wa ana hadisusin, sedangkan aku anak muda. Wala ilmali bil qada'i, saya tidak punya pengalaman untuk menjadi hakim. Maka ini kalau zaman dulu Pak, maka Nabi bersabda, innallaha sayahdi qalbak. Allah akan memberi petunjuk kepada kamu, kepada hati kamu. Dan ini nak Sayyidina Ali nyun sewu Pak, maaf. Nah kanjeng Nabi niku pun dawuh nih Pak. Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya itu kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Loh, wis kaya ngono Pak. Ali itu merasa tidak kompeten. Niki Pak nyun sewu. Nah orang itu Pak
Justru orang yang kompetensinya tinggi biasanya merasa mereka tidak kompeten, merasa dirinya begitu. Saya harus belajar lagi begitu. Nah, wae dhewe beda kok. Ora kompeten ngaku. Lah ya kuwi dadine kaya saiki ya apa? Duwe ilmu mereka. Waduh, Pak Hadi kaya pijine 6. Piji apa Pak? PMP pisan jadi. PMP ini 6. Aku ki jane iki arep bahas apa to jane. Lah kaya ngaji kaya tepak Gusti Allah sing menepakne ngeten iki. Sayyidina Ali loh merasa tidak kompeten. Tapi karena Nabi yang menugaskan. Ya. Sama seperti kita, Pak. Nyun sewu. Ini termasuk latihan kita, Pak. Kita merasa walaupun kita sudah pengalaman expert luar biasa dalam bidang apapun, Pak. Untuk diri sendiri jangan merasa saya itu kompeten untuk diri sendiri. Sehingga ketika melakukan apa saja kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Nyun sewu Pak, wong nak wis rumangsa pinter, rumangsa hebat, nyun sewu Pak. Niku arep ngomong niku ora njaluk petunjuk nang ngene Gusti Allah. Lambene asal ya wis bar. Lambene angger jeplak, tangane yo angger mbuh gak ero wis mbuh niku tangane sikile angger obah, awake angger obah ora dipi. Wong pinter niku Pak, wong pinter niku Pak mikire 1000 lakone siji niku wong pinter. Nak wong bodoh mlakune 1000 mikire siji. Soale pikirane ditekek ning gone dengkul. Sing ngomong jenengan lho, aku gak ngomong mau negesi ae. Dan tidak hanya mikir Pak. Kalau orang beriman tidak cukup berpikir Pak. Tapi ini Nabi berpesan, innallaha sayahdi qalbak. Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepadamu wahai Ali. Ini sebenarnya pesan tersirat, jika kamu mau memutuskan apa saja, mintalah dulu petunjuk kepada Allah. Walaupun sudah dianalisis, diperiksa, diteliti dengan kajian ribuan referensi, sudah berbagai macam kajian itu sudah dibuat. Ketika mau memutuskan sesuatu, mintalah petunjuk kepada Allah. Nah, ngeten iki jane nyun sewu. Bukan hanya kepada hakim, yo kabeh sing tukang mutus perkara. Ya sapa wae, awake dhewe aja didadekne kepala rumah tangga. Aja asal putus. Musyawarah satu keluarga. Mintai usulan. Ajak bicara. Niku ngoten, Pak. Nah, enten informasi nanti di belakang, Pak. Ini bagaimana memutuskan perkara nanti di belakang. Jangan melihat sesuatu hanya dari satu sisi. Lihat sisi yang lain.
Nek gak ngerti takono wong sing ngerti, sing paling penak ngoten. Akbar niki Sayyidina Ali dipeseni Kanjeng Nabi ngoten. Wa yuthabbitu lisanaka, dan Allah akan meluruskan lidah kamu, mengokohkan, menegaskan lidah kamu. Kita ini minta petunjuk pada Allah, Pak. Lidah kita jadi lurus. Makanya Pak, jomene awake dhewe nyun sewu. Nabiullah Musa alaihissalam ajeng ngadep Firaun ya ndonga, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Nabi Musa, Pak. Ndonga supaya ilate iki lho aja sampai kepleset. Niki nyun sewu, Pak. Nabi Musa niku nek cara iku wong hebat, Pak. Nabi Musa ya hebat, Pak. Walaupun lidah beliau itu pelat, Pak, tapi Nabi Musa itu luar biasa, orang cerdas. Orang cerdas. Pun mau berdakwah kepada Fir'aun pun masih minta tolong kepada Allah supaya lidahnya tidak kepleset. Niki wonten monggo, Pak. Awake dhewe ngeten iki ilmu sithik-sithik. Jenengan ditugasi napa mawon, paling sederhana napa mawon wis njaluk petunjuk ning Gusti Allah supaya dibimbing lidah kita oleh Allah. Gitu. Plesete sikil, Pak. Paling babras bundas lho. Sing kepleset ilat. Masya Allah, sak negara umyek gara-gara sing kepleset ilat. Mulane niki ndonga tenanan ngeten niki, Pak. Aja kakean jeplak. Qala fama zalat qadiyan, maka Sayyidina Ali menceritakan ketika sudah disampaikan itu oleh Nabi, pesan Nabi itu tidak lain adalah doa, maka kata Sayyidina Ali, akhirnya hati kami mantap untuk menjadi qadhi. Ketika memutuskan fama zalat qadiyan, jadi teguh hati kami ketika memutuskan satu perkara. Masyakaktu fi qada'i ba'di. Tidak ada keraguan sama sekali ketika saya memutuskan satu perkara. Itu Sayyidina Ali diberi karomah oleh Allah ya, karena taat sama tugas yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya gitu. Kemudian perkara berikutnya adalah saksi. Ini babnya tadi peradilan dan saksi atau hakim dan saksi. Jami'us syahadah, syahadatun. Iki wasyahadatu. Iki artinya saksi-saksi. Mufrad bentuk tunggalnya adalah syahadah. Bentuk tunggalnya begitu. Wa hiya itla'u ala syai'in ay uyunan. Jadi napa saksi niku? Saksi itu adalah itla'u ala syai'in, melakukan observasi, melakukan, nah bahasane wong hukum ya, investigasi ala syai'in, atas perkara uyunan, secara mata kepala. Jadi menyaksikan kejadian dengan mata kepala sendiri, maka itulah yang layak disebut sebagai saksi. Tetapi fahiya ikhbarun amma syawahidu aw ulima bilahdzin khas. Jadi saksi itu adalah
Dia melaporkan satu kejadian yang dilihat oleh mata kepala dia atau yang diketahuinya dengan statement yang khusus. Artinya ya dengan bahasa yang tegas dan lugas. Itu secara bahasa. Wahya fi syar'i ikhbaru li isbatil haq li ghairihi ala ghairihi bilafdhin khas. Tetapi kalau saksi di pengadilan adalah tugasnya adalah melaporkan satu kejadian untuk memutuskan perkara yang menguntungkan kepada orang yang benar dan akan menghukum kepada orang yang bersalah. Niku nek saksi ning pengadilan dadi saksi niku kudu bisa mengidentifikasi benar salahnya. Karo kejadian ini. Niki saksi nomor termasuk saksi nikah nggih. Saksi nikah niku harus ngerti mengidentifikasi syarat sae akad nikah, rukune nikah, ngertos. Jadi saksi orang asal comot. Lah niku ngoten. Nah, terkait dengan kesaksian ini, firman Allah ini juga wajib, Pak. Jadi saksi atas satu kejadian itu juga wajib. Kalau sampean memang melihat kebenaran ada di situ, jangan menyembunyikan. Kadang-kadang awake dhewe saiki wedi didadekno saksi. Lho Pak, pertama jadi saksi, mari ngono naik status. Jadi terdakwa, makane wis wegah jarene ngono. Lho. Wah niki gimana? Niki kalau kita memang betul Pak melihat kejadian, maka kita wajib. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan kesaksian, nanti berpotensi hakim memutuskan dengan keputusan yang salah. Anda ikut berdosa. Karena apa? Karena ya namanya menyembunyikan perkara yang benar. Niki Pak. Qauluhu ta'ala niki firman Allah, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Jadilah kunu qawwamina lillahi, jadilah kalian orang yang menegakkan persaksian dengan sejujur-jujurnya lillahi, karena Allah. Itu kalau dianu begitu. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Dan ini Pak, kita disuruh menjadi saksi yang adil, saksi yang lurus, tidak boleh dusta di dalam persaksian. Ayat ini sebetulnya terkait dengan apa namanya? Niki. Oh ini yang ayat berikutnya. Ayat yang berikutnya, sorry. Wala takutumu syahadah, janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Niki Pak, ini perintahnya Allah. Janganlah kamu menyembunyikan. Kalau ada persaksian yang kamu saksikan atas satu kejadian perkara, maka persaksikan. Ayat ini sebenarnya terkait dengan utang piutang di Al-Baqarah 283. Nah, utang piutang, utang iku yang sewu kon nulis wingi mun dibahas waktu ngaji tafsir enggak tahu berapa tahun yang lalu ketika bahas Al-Baqarah 283. Lah niki ketika enggak ada apa namanya yang nulis, maka boleh saling
percaya di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jangan kamu menyembunyikan persaksian. Nah itu artinya keduanya saling menjadi saksi. Dan jangan kalau ada yang belinjani janji, ya wis. Nah, ini nanti fa'innahu asimul qalb. Maka itu adalah Anda jatuh pada perbuatan dosa. Nah, ini juga ayat ini perkara tadi memutuskan, perkara tadi menjadi saksi tidak hanya di pengadilan saja, tapi di hampir semua urusan. Niku pun berikutnya niki bape urung wala yajuzu alayyal qada'a illa man istakmalat fihi khamsa asyrata khoslatan. Tidak sah seorang pemerintah mengangkat sebagai hakim kecuali hakim itu harus memiliki 15 kriteria. Niki Pak, sing jadi hakim harus niki Pak memenuhi 15 kriteria, memiliki 15 kualifikasi. Masya Allah. Aila tasihu tauliyatuhu, artinya tidak sah pemerintah mengangkat satu hakim kecuali harus hakim itu memiliki 15 kriteria tadi. Walaysa lis-sultani aywalihi kama anau yaksamu biqabulihi, maka tidak sah seorang pemerintah, seorang raja untuk menjadikan hakim yang tidak memenuhi 15 kualifikasi karena akan jatuh pada perbuatan dosa. Nah niki Pak, niki nek cara hukum Islam ngoten. Napa kualifikasi yang pertama? Islam, harus Islam. Nak hukum Islam, negara Islam. Makanya sing dadi hakim harus orang Islam. Anak sistem negara ini mboten Islam. Sistem ini mboten Islam ya. Sakarepe kono. Niki kula ngomong sistem tata pemerintahan secara Islam itu, maka yang menjadi hakim harus orang Islam. Fala yasihu tauliyatul kafiri al-qadha'a fi daril Islam, maka tidak sah niki keterangane ngoten. Menjadikan orang kafir sebagai hakim di negeri Islam walau liyuqdha bainal kufari, walaupun untuk memutuskan sesama orang kafir sekalipun. Negara Islam sing dadi hakim kudu wong Islam. Masih yo sing duwe perkara ki loro-lorone wong kafir. Niku ngoten. Kenapa? Liqauli ta'ala, Allah berfirman di dalam Quran An-Nisa 141. Walai yaja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun tidak akan menjadikan orang kafir memutuskan perkara alal mukminina atas orang-orang beriman. Niki Pak. Wala sabila a'dhamun min ayyakuna qadiyan al muslimin au fi diyarihim. Wala sabila niki as-sabila artinya tidak ada jalan untuk orang-orang kafir memutuskan perkaranya orang-orang beriman. Niki An-Nisa ayat 141. Niki An-Nisa ayat 141 niku ceritane, Pak. Zaman biyen iki ngoten. Makane aja mbok
dadekno wong kafir iku dadi pemutus perkara. Napa? Niki nak wong kafir dulu pada zaman Nabi itu wong kafir niku enggak konsisten. Ayat niki begitu. Wong kafir ya, menyembunyikan kekafirannya di negeri Islam. Maka ketika orang Islam perang dengan orang kafir, begitu sing menang wong Islam, maka mereka mengatakan aku ikut berjasa memenangkan. Tapi nak wong Islame kalah, iku dhek ngomong ning wong kafir, aku yo melok andil. Iki lho nyun sewu. Niki ayat asline ngeten. Makane nak wong ngeten iki, Pak, termasuk wong sing gak kena didadekno hakim iku wong sing gak konsisten. Wong plin. Nah niki Pak. Nah ngeten iki. Makanya niki niki dalil yang utama dalam Quran ini itu tegas sifatnya orang kafir seperti itu, maka Allah memberi keputusan tidak ada jalan bagi orang kafir untuk memutuskan perkaranya orang beriman. Niku ngoten. Bon. Yang kedua adalah baligh. Syaratnya harus balik. Hakim harus balik. Nah imam Pak oleh urung balik oleh jadi imam. Wingi asal mun khitan ngoten. Macane nggih sok bener mboten napa-napa. Imame cilik, apalane akeh. Dadi imam mboten napa-napa. Pun balik. Wal aqlul. Yang ketiga harus memiliki akal. Akalnya sehat. Niki Pak. Ya nopo iki waras kabeh ora iki. Loro. Ya nggih. Akal sehat itu ya. Nah, mungkin di belakang ada syarat yang unik ya. Niki secara umum sehat akalnya, okay? Tidak mengalami gangguan jiwa. Makanya nak memiliki gangguan jiwa wis gak oleh dadi ngono kuwi, Pak. Masyaallah. Berikutnya ini 1, 2, 3, 4. Syarat yang keempat, orangnya merdeka, bukan budak. Ini mungkin apa namanya? Kalau sekarang ya semuanya merdeka begitu. Cuma masalahnya mentale. Sik kaya mental budak. Napa budak niku? Ini ku salah siji niki. Dan hakime wis ngathok karo penguat wis amblas. Ngopo kok ngathok? Urung kathokan. Urung kathokan. Lah senengane ngathok. Lho mun tek iki ya wis anu. Siji, loro, telu, papat. Nggih. Niki Pak. Mudah-mudahan lah nanti Allah. Yang berikutnya sebelumnya ini yang kelima adalah laki-laki. Yang jadi hakim harus laki-laki. Nggih. Pun niki mun azan lanjut minggu depan. Insyaallah seri berikutnya. Oke. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.